Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ke Kompang Sumber Rezeki di peternakan rumahan ya. Selamat belajar bareng budidaya ikan dengan sistem bioflok ya. Nah, kali ini seperti biasa saya berkegiatan pagi-pagi sebelum berangkat ke tempat kerja ya. Nah, ini mau memberikan pakan ikan dulu. Kemarin yang sudah ada di sini ya, kita berikan dulu pakan ikan. Ini baru dikuras kemarin ya, baru dibersihin. Sekarang udah, kemarin biasanya kan kuning ya. Sekarang alhamdulillah sudah membening ya, dari kuning menjadi membening setelah dikuras. Nah, sekarang saya mau pakai pakan ya. Ini saya pakai pakan dari Takari untuk pakan ikan. Ini untuk ikan hias ya, ikan koi, ikan ini. Tapi saya pakai untuk ikan nila ini ya. Tuh, ikan-ikan ini jadi mau makan juga ya. Biar ikan nilainya cepat gede ya. Not spesial, selamat bergabung ya. Nah, kemudian saya akan memberikan pakan ikan yang ada di sini ya. Oh, kalau di sini udah pada nyamperin di sini ya ikannya. Nah, ini saya tempat pakannya pakai bekas ini ya, bekas apa ini ya, kita lihat ya. Nih, Aspi nah terbalik dia lari teh. Ngeri suku kunang ka rek diubaran moal. Hah? Hah? Kronologisnya kumaha? Lupa jadi jari kan jadi rek nasul abi. Pakai lupa jari. Nyeri tulang apa nyeri? Itu jadi dia jadi. Lain nyusul abi aya si Akil jadi kabeng bat. Jadi cicingnya si Akil. Kan abi geus nyarios tiba heula lari teh. Continuous saeutik tong susah susul tapi tong lempang. Usahakeun tong lempang terus lari sedikit, pulangnya interval pan gitu tujuan teh. Cicing atuh. Coklan tas kakina.
Beng batan wae. Nah, teman-teman, sekarang saya mau kegiatan selanjutnya, yakni memberikan pakan kepada ternak-ternak saya yang ada di belakang rumah ya. Nah, ini pakannya ada nasinya nasi sisa ya, nasi sisa, nasi dingin, udah dingin ya, kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian akan saya campurkan bekatul dan pelet yang sudah difermentasi kemarin ya. Kita lihat ini hasil fermentasinya, bagaimana kondisinya ya. Harum tape menyengat ya teman-teman. Kalau teman-teman mencium, ini sangat efektif sekali ya harum tapenya, saya suka banget. Ini bagus banget ya, karena ini nanti mengandung jamur dan akan menjadi tambahan protein buat ternak-ternak kita ya. Nah, untuk sekarang saya akan berikan untuk ayam ya. Nanti untuk ikan beda lagi ya, karena ini ayam saya campurkan bekatul yang sudah difermentasi. Ini akan membuat si ayam-ayam kita ini pencernaannya makin lancar ya. Kita berikan kepada spill laukna Kibernat lele nanti ya. Ini saya baru mau ngasih pakan kepada ini dulu, kepada ayam dulu ya. Jakarta. Si Baba, si Bapak, si Kakak, kumaha kabarna Yuda. Ayamnya lumayan bergagala. Biasa kalau dikasih makan yang enak-enak, kita mau dimakan itu sama yang lain ya.
Nah, sekarang setiap hari Rabu saya biasa menguras kolam ya. Untuk kolam-kolam saya akan kuras sedikit saja selama 10 detik ya dari pembuangan. Nah, ini pembuangan tersebut untuk mengurangi amoniak yang ada di dalam kolam dan juga untuk menyirami tanah-tanah yang ada di sekitar ini ya. Ada tanaman-tanaman nanti akan tersirami oleh air kolam yang ada di kolam saya ya. Jadi dua fungsi ya, seperti itu. Nah, ini akan saya contohkan untuk menguras kolam ikan lele ya. Nah, sekarang sudah agak berkurang baunya. Kemarin bau nangka ya guys, karena di sini ada di atas kolam lele ini ada pohon nangka ya. Pohon nangka, jadi nangkanya tuh sehingga si kolam ikan yang ada di kolam saya itu ini apa namanya, bau nangkanya. Orang mana mang? Saya orang Bandung ya. Bagi yang belum kenal, saya berada di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung. Oke. Sekarang kita kuras dulu ini selama 10 detik seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai airnya dari kotor nanti membening lagi ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini saya sengaja tidak pakai parit ya, tidak pakai saluran supaya untuk bisa mengairi tanah-tanah yang ada di kebun saya ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan menguras kolam yang ada di sini ya. Nih rutinitas setiap pagi ya. Setiap pagi, setiap hari Rabu, seminggu sekali ya. Saya akan kuras kolamnya nih. Selain dikuras nanti untuk yang ada ikan nila akan saya cek kloknya ya, pakai menggunakan botol bekas ini. Jadi tidak perlu membeli mahal-mahal. Cara membuatnya gampang sekali ya. Ini tinggal dipotong, kemudian tinggal ditandain berapa milimilinya pakai ukuran ya. Oke, sekarang saya akan kuras sama ya selama 10 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus ada tekanan ke ini ya supaya tidak copot. Tuh, ada hijau-hijaunya. Kemudian dia akan bening lagi ya. 7, 8, 9, kurang lebih 10 detik ya. Dan ini saya lakukan sebelum saya memberikan makan ya, sebelum memberikan makan. Kemudian nah ini air-airnya akan mengairi tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Tuh, ini tanamannya jadi makin subur tuh. Ini pohon jambu makin subur ya. Kemudian tanaman lengkeng juga ya. Walaupun sekarang musim kemarau, alhamdulillah kemarin juga berbuah, tapi buahnya nggak sempat di ini ya, nggak sempat di. Kemudian saya juga tanam talas ya, tanam talas. Ini nanti difungsikan untuk daun-daunnya ini nanti
supaya nanti untuk makanan ikan juga alami ya. Jadi nanti saya tidak perlu membeli makan pakan ya, seperti itu. Nah, ini pun ada singkong-singkong, daun singkong ya, dari tetangga bisa minta ya, tetangga sebelah nanti bisa minta untuk ininya apa namanya, singkongnya ya. Oke. Nah sekarang masuk ke sini. Kalau sini ini nggak di ini ya, nggak dikuras karena ini mengandung bibit-bibit ikan tuh ya. Ada bibit-bibit ikan, ini udah lahir nih ya, burayak-burayaknya tuh ya. Ini mudah-mudahan nanti cepat gede ya. Nah, Nanang Maulana, terima kasih ya sudah tap-tap layarnya ya. Semoga berkah dan barokah ya. Nah, yang akan saya kuras adalah kolam yang ini ya. Nah, kolam yang ini akan saya kuras. Karena ini ada ikan besarnya ya. Dan cukup banyak ya. Dan ini biasa mengandung amoniak ya. Jadi supaya amoniaknya tidak berlebih, maka saya akan kuras kolamnya sedikit saja. Kemudian ini, oh ya sorry tadi nggak di ini ya, nggak di ambil air sampelnya ya. Nah ini akan saya kuras dulu ya selama 10 detik sama bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sudah 10 detik. Kita tutup lagi. Kemudian kita ambil sampelnya ya. Ini ada tandanya, sampelnya kurang lebih 1 liter ya. 1 liter, kemudian kita simpan di sini ya, di bekas di tempat pembuangan pipa pembuangan ya, seperti itu. Nanti kita tunggu sambil kita meracik membuat pakan ikan ya, seperti itu ya. Nah oke, selanjutnya ini ada yang tertinggal tadi ya, yakni kolam biasanya kita ambil sampel juga sama ya, biar adil. Ini karena gelembungnya kurang ya. Di kemudian hari saya akan membuat campuran ya, campuran antara gelembung dengan pompa udara ya. Jadi nanti yang ini pakai gelembung, nanti pinggir selain gelembung nanti akan pakai pompa air juga ya. Akan saya kombinasikan bagaimana cara membuatnya ya. Nah sekarang saya akan membuat pakan alternatif ya. Bukan membuat pakan alternatif, mengaplikasikan pakan alternatif yang sudah saya buat kemarin ya. Teman menyaksikan saya sedang membuat pakannya, ada ya. Jadi cara membuat pakannya adalah kemarin saya pakai ini ya. Jadi cara membuat pakannya adalah ini, akan saya sematkan dulu nih cara membuat pakannya ya. Sorry jangan iri ya. Jadi kemarin cara membuat pakannya adalah nasi sisa
bukan nasi sisa ya, nasi sebanyak 1 kilogram, kemudian ditambah bekatu 2 kilogram, ditambah pelet 1 kilogram ya. Ya, kemudian saya aduk-aduk, ditambah air 2 liter, ditambah air 1 liter 1 liter setengah ya airnya, 1 liter setengah, ditambah ini 2 tutup botol ya, 2 tutup botol. Nah, ini tadi sudah difermentasi dan hasilnya alhamdulillah bagus sekali ya hasilnya. Hasilnya tercium bau tapenya, wah mantap sekali ya. Jadi teman-teman kalau mau menyaksikan langsung bisa datang, bisa buat langsung, kemudian nanti dites. Itu harum tapenya enak banget ya, beda dengan pakai yang lain gitu ya. Kalau pakai singkong kurang enak ininya, tapenya ya gitu ya. Kalau pakai singkong, saya pernah pakai singkong kemarin kurang menyengat. Mungkin singkongnya harus ditumbuk dulu, kemudian nanti si singkongnya di ini ya, apa namanya, kalau mau dibikin tape singkong mungkin probiotiknya beda mungkin ya gitu ya. Kalau pakai probiotik ini kurang mungkin ya gitu ya. Oke, sekarang saya akan mengambil pakannya ya. Nah, ini guys, tuh ada warna putih-putihnya ya. Ini ada warna putih-putihnya. Ini menandakan bahwa raginya efektif ya, raginya efektif. Jadi kalau ada warna putih-putihnya ini menandakan ada jamur, berarti dia efektif ya untuk pakannya. Nah, sekarang saya akan berikan kepada ikan ya. Kita coba aplikasikan langsung ya. Ini sisa kemarin. Kalau yang ini terbuat dari bekatul. Saya bekatulnya 2 kilo. Kemudian bekatul 3 kilo, kemudian tepung beras 2 kilo dan pelet 1 kilo ya. Jadi kemarin saya membuatnya 6 kg. 6 kg dikasih M4 ini selama sebanyak 5 tutup botol. Nah, kalau kemarin persis ya hari Selasa, saya membuatnya 1 kg nasi, kemudian 2 kg bekatul dan 1 kg pelet. Kemudian dikasih ini 2 tutup botol 4 untuk fermentasinya ya. Ini benar-benar efektif ya, efektif banget untuk pakan yang ada di sini. Teman-teman boleh mencampurkan, kalau misalkan kurang proteinnya boleh dicampurkan dengan tepung ikan, ataupun boleh dicampurkan dengan pelet lagi ya, tambah pelet lagi. Jadi ini intinya untuk edukasi dan juga untuk menghemat biaya ya. Dan juga teman-teman jangan sampai banyak membeli bahan-bahan untuk makan ikan ya. Kalau banyak membeli percuma ya teman-teman membuat seperti ini. Karena apa? Udah mah kita capek, kemudian kita mengeluarkan duit ya. Nah, mending kalau misalkan punya duit, mendingan langsung belikan pelet saja langsung ya. Karena untuk menghemat waktu juga, menghemat tenaga ya. Kalau kita punya duit ya. Kalau tidak punya duit, bahan yang ada aja ya. Misalnya di tetangga teman-teman bisa ngambil daun singkong
atau misalkan kalau teman-teman punya kebun lebih bagus ya, punya kebunnya kebun singkong, kebun talas ya, bisa dijadikan pakan itu ya, dijadikan pakan. Kalau saya kan ada kebun singkong, ada pabrik yang punya ayah saya, ada pabrik beras ya, itu nanti bisa menghasilkan tepung beras, bekatul ya. Walaupun untuk saat ini banyak orang-orang yang ngambil bekatul dan benyernya, sehingga saya juga kekurangan pakan ya, kadang-kadang seperti itu ya, paboro-boro lah ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang karena ini kurang ya, akan saya tambahkan pelet ya. Nah, ini saya tambahkan pelet. Jadi nanti ini diharapkan kita memberikan pakannya, FCR-nya kurang dari 1 ya. Tapi walaupun memang dari banyak-banyaknya pengalaman teman-teman semua, FCR itu kalau misalkan kita pakai pakan alternatif ya, biasanya 1:2, 1:3, 1:4. Kalau FCR pakai pelet murni 1:1 ya. Tapi juga nanti tergantung dari, kalau mau kurang 1:1, ada juga yang menyebutkan nanti untuk biofloknya, untuk tambahan karbonnya ya, kita pakai tepung kanji, tepung beras gitu ya, dicampur dengan probiotik supaya nanti FCR-nya berkurang ya. Karena apa? Kenapa FCR-nya berkurang? Karena di dalam tepung kanji, kemudian tepung beras ya, yang karbonnya tinggi gitu ya, karbohidratnya tinggi, itu dapat menjadi makanan juga nantinya. Oke ya teman-teman, sekarang saya akan aplikasikan ikannya aplikasikan pakannya ya. Ini walaupun saya mengaplikasikannya lebih pagi ya, karena sebentar lagi juga saya akan berangkat ke kantor ya untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi ini kegiatan sebelum berangkat ke kantor, saya akan ini dulu berkegiatan di yang ada di rumah saya ya, yakni memberikan pakan. Ini akan saya berikan, biasanya satu kali memberikan pakan 8 centong ya untuk ini sekarang minggu ini. Nanti minggu depan mulai Senin lagi kita tambah lagi ya, 8 centong 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ikan lele ya guys. Ini ikan lele. Sebetulnya kalau untuk ikan lele saya kasih pakan ini proteinnya kurang ya, tapi apalah daya, tangan tak sampai, kita belum mendapatkan tepung ikan, makanya saya tambahkan
pelet lagi ya, supaya proteinnya menambah ya. Ini proteinnya bisa hingga bisa sampai 20% ya. Jadi sebetulnya 20% kurang ya. Kalau untuk lele itu biasa 30% ya. 30%. Karena kemarin saya beli pakannya untuk ikan nila. Kalau ikan nila itu 15 hingga 20% cukup proteinnya ya. Beda dengan ikan lele. Kalau ikan lele harus di atas 25%. Nah, lebih bagus, lebih banyak proteinnya lebih bagus ya. Hingga 35% pun bisa ya, mampu. Bahkan kalau lele itu kalau kita kasih apa namanya, bubur daging ya, bubur daging suka sekali ya. Kalau dikasih bubur daging, misalnya teman-teman punya ayam yang mati, ayamnya dibubur, itu bisa dikasihkan ke lele ya. Kalau dikasihkan ke nila bisa juga, tapi agak kurang ya. Nah, ini mulai dimakan ya. Tuh untuk ikan lelenya lumayan. Nanti kita tunggu apakah nanti habis atau enggak ya. Kalau habis itu menandakan bahwa ikan-ikan suka ya. Oke, sekarang sambil menunggu ikannya habis, pakannya habis dimakan sama Nanya, terima kasih ya. Pakannya habis dimakan sama lele ya. Kita tunggu sambil memberikan makan kepada ikan nila ya. Oh, ini kurang tinggi guys, saya akan tinggikan dulu tripodnya ya. Nah, sekarang sudah cukup tinggi ya. Nanti biar kelihatan saya memberikan pakannya ya. Oke, teman-teman, di sini akan saya kasih 15 centong ya. Harusnya 20 centong ya, biar meningkat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya. 20 centong. Biasanya 15 centong. Saya kasih sekarang 20 centong ya. Jadi ditingkatkan supaya nanti karena bobot ikannya pun meningkat ya. Jadi makin ke sini tiap minggu kita harus ngasihnya meningkat ya. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Misalnya dari bobot ya. Untuk ikan nila ya. Untuk ikan nila atau ikan apapun ya. Misalnya kita tebar 5 kg ya. Dari 5 kg ini kita kasih 4% untuk pakannya ya. 4% berarti sebanyak 200 gram per hari ya. Berarti seminggu sekali kita pakai 200 gram ya. Nah, berarti pakan kita habisnya 200 kali 7.
berarti 1,4 kilogram. Nah, insya Allah bobot ikan pun menambah sebanyak dari 5 kg menambah 1,4 menjadi 6,4 kg. Seperti itu ya. Nah, jadi minggu depannya lagi kita tingkatkan sebanyak 6,4 kali 4. Jadi sebanyak kurang lebih 250 gram ya. Begitu selanjutnya ya, 250 dikali 7. 250 dikali 7 berapa? Sebanyak 17,5 ya. 1,75. Berarti yang tadinya 6,4 ditambah 1,75. Begitu seterusnya ya. Jadi tiap minggu, jadi tidak hanya sampai sebulan sekali 200 gram terus, nanti malah ikannya kurang besar ya, seperti itu. Nah, itu saya lakukan untuk saat ini. Alhamdulillah sudah ada pencerahan ya. Kalau kemarin buat ngirit ikan, jadi pemberiannya dikurangin, malah jadi ke ikannya kurang pembesarannya ya. Jadi kalau teman-teman pengen opsinya pembesaran ikan, jadi seperti itu polanya ya. Mudah-mudahan bagi yang baru bergabung, bagi yang mau belajar, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan barusan keterima dan dipahami ya, bermanfaat. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini pun sudah habis ya, tuh guys, berarti kurang ya 20 centong barusan ya. Atau kalau nggak ukuran centong, karena saya ukuran centongnya ibaratnya 50 gram ya, 50 gram berarti kali 20 berarti sekitar 1 kilo ya. Jadi saya pemberiannya ini 1 kilogram ya, karena ini bobot ikannya sekitar ada sekitar apa namanya 1 kilogram kali 4 berapa, sekitar 40 kilogram ya. Ini bobot ikannya sekitar 40 kilogram, jadi saya kasih 1 kilo 1 kali makan ya, 1 kilogram. Nanti kalau misalkan minggu depannya kita tambah lagi, dari 20 centong kita tambah lagi jadi 25 centong gitu ya. Begitu perkiraan sayanya ya. Yang ini kenapa saya kasih 8 centong? Yang ini kenapa saya kasih 8 centong? Tadinya kan saya tebar 5 kilo ya, 5 kilo. Kemudian sudah nambah lagi sekarang 5 kilo, mungkin ada 8 kilo ya. Jadi 8 kilo. Jadi kalau 8 kilo saya kasih 8 centong gitu ya. Jadi 1 kilo 1 centong ya. Ayo. Oke, siap. Kemana? Oh, ya. Nah, teman-teman, berarti yang barusan kurang ya dari 1 centong. Kalau misalkan 1 kilogram 1 centong, jadi kurang. Berarti yang barusan kurang ya. Karena di sini ada 40 kilogram. Berarti kalau 40 kali ini harus ada 40 centong ya. Ini kurang. Kalau kurang kita tambah lagi ya. Ini barusan 20, masih kurang guys. Karena saya ngasih makannya 1 kali 1 hari ya.
satu kali, satu hari, satu kali. Tiap pagi terus ya. Jadi akan saya tambah lagi ini 20 centong lagi ya. Ini tuh udah dapat habis ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ada 18 guys, masih kurang ya, kurang 2 centong, nggak apa-apa ya, kurang juga ya. Nanti juga akan berbagi-bagi ya. Karena ini kurang, saya akan mau memberikan pakan yang kolam yang lain, berarti saya akan mengambil lagi ya, mengambil pakan yang lain ya. Nah guys, kolam yang itu 20 kg ya. 20 kg berarti kali 4 itu ada 20 kg. 20 kali 4 berarti 800 gram ya. Jadi akan saya berikan pakannya 800 gram. Jadi begitu ya cara penghitungannya. Saya akan ambilkan contohnya ya. Saya akan ambilkan contohnya cara menimbang pakannya ya, karena itu ada 20 kg berarti saya akan kasih 800 gram pakan alternatifnya ya. Oh ya teman-teman, sorry ya, karena ini pakannya basah, jadi akan saya kalikan 2 berarti 1,6 kg. Ini baru 0,4. Satu, saya akan kasih 1,2 ya. Dan akan saya campurkan pelet. Jadi nanti jumlahnya 1,6 ya. Ini baru 1,5, masih kurang. Ya, jadi 1,632, nggak apa-apa ya, lebih sedikit. Kemudian kita aduk-aduk cara membuat seperti itu ya.
Saya lupa karena ini basah ya. Nah, ini 20 sama dengan hampir mirip ya. Ini sama dengan kurang lebih 20 centong ya. Nah, teman-teman boleh mengaplikasikannya kalau teman-teman ada waktu ya. Jadi pagi-pagi 1%, siang 1%, sore 1%, malam 1%. Jadi bobotnya 4%. Nah, 3% pun bisa ya. Kalau teman-teman mau rada hemat bisa 3%. Jadi 3 hingga 4% pemberian pakan dalam satu hari. Kalau saya karena sayanya pekerja, jadi Ridwan Darmawan siapa aja. Jadi kalau misalnya kalau sayanya karena pekerja, jadi saya memberikan ikan itu langsung 4% ya. Tapi nggak masalah karena ini pakannya sudah difermentasi sehingga walaupun nanti pakannya tidak habis, ini bisa dimakan lagi pas nanti ikan-ikan sudah kelaparan lagi ya. Kalau misalkan pakannya tidak habis ya, tidak akan basi dan teraduk-aduk oleh aerasi ya, dan nanti bisa dimakan tatkala ikan bau terasi sorry, ikan-ikan sudah lapar lagi ya, seperti itu. Yuk sekarang kita aplikasikan bagaimana ikan-ikan saya memakan pakan buatan saya sendiri ya. Sorry ya kalau misalnya kameranya agak-agak ngelag. Kalau misalkan agak-agak ngelag kemudian agak-agak kurang cerah, ini kondisinya begini ya, di kampung sih ya. Ya, sebelumnya memberikan pakan ini dulu ya. Tadi hasil cek vlognya. Nah ini ada sedikit karena kurang teraduk-aduk ya. Sebetulnya ini banyak ya, kalau di bawah banyak. Tapi ini karena kurang teraduk-aduk jadi vlognya sedikit ya. Gak apa-apa, kita tutup lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemberian pakan yang di kolam yang ikannya cukup besar ya. Nah, di sini kita karena tadi opsinya adalah 20 kg ya, 1 centong 1 kg ya. Ya, bismillah. 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
saya 11 dulu ya. Ini kita berikan dulu yang lainnya. Kita cek apakah sudah habis atau belum ya. Kita tunggu bentar sambil nunggu, jadi nggak sekaligus, kita tunggu dulu sebanyak 11 centong. Apakah cepat habis? Kalau misalkan cepat habis, kita tambah lagi ya, seperti itu. Kalau tidak cepat habis berarti ada masalah bisa masalah dengan ikannya ataupun bisa masalah dengan airnya ya. Kalau misalkan si ikannya kurang lahap, nah, bisa dari pakannya, bisa dari airnya, bisa dari ikannya, seperti itu. Biasanya yang membuat ikan tidak mau makan itu adalah airnya kurang bersih ataupun kurang berkualitas. Tadi ada yang buat gelembung, itu apa kok? Ini dari aerator ya. Aerator saya bikin sendiri batunya. Ini saya terbuat dari botol bekas ini ya, seperti ini. Nah, ini botol bekas dilubangi ya, dilubangi kemudian pakai selang. Nah, ini ada mesinnya nanti. Ini ada mesin, namanya mesin aerator ya, mesin aerator. Nah, ini nanti dimasukkan. Ini fungsinya adalah untuk memberikan oksigen kepada ikan dan juga untuk memberikan oksigen kepada bakteri pengurai ya, seperti itu. Alhasil nanti bakteri pengurai itu bisa menjadikan makanan-makanan sisa makanan dan juga makanan dari kotoran ikan sendiri ya, seperti itu. Teman-teman bila mau tahu, oke, makasih kok. Saya bukan orang China ya, jadi jangan disebut kok. Tapi mirip ya. Saya orang Sunda asli ya. Orang Sunda asli, orang Indonesia asli. Bukan keturunan. Oke. Sama aja kok. Oke, terima kasih ya. Bagi yang sudah berkomentar, silakan. Bagi yang mau nanya-nanya, silakan ya. Mumpung saya masih ada di sini karena sebentar lagi live-nya akan berhenti ya. Karena kalau live saya tidak lama-lama ya, bisa 1 jam lebih ataupun bisa 1 jam kurang, tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari saya mau, karena sebentar lagi saya mau berangkat ke tempat kerja. Nah, ini guys, sudah 20 gram, sudah 20 centong tadi, sudah 11 centong, tapi centongnya muncung ya. Ini masih ada si ininya, apa namanya, si pakannya, tapi akan saya tetap berikan ya. Ada kemungkinan ini ikannya sudah kenyang ya, karena kan saya memberinya langsung 4% ya. Soalnya saya pemula buat kolam terpal kok, cuman kurang paham kok bagi-bagi pengalamannya. Oke, siap. Untuk pengalaman pertama ini untuk kolam terpal. Kalau untuk ikan nila, ini khusus untuk ikan nila ya. Ikan nila, ikan emas, pokoknya ikan yang berbentuknya seperti tangan ya, bukan yang bulat seperti lele, gabus, nah, patin. Kalau yang lebar seperti ini ya, ikan nila, ikan gurame, ikan mas, ikan nilem, ikan apa lagi, dan lain sebagainya. Saya biasa kasih dalam 1 meter kubik ini 1 titik ya, seperti ini ada sekitar 5 meter kubik, berarti saya kasih 1 titik. 1 titik ini diharapkan adalah kapasitasnya adalah
10 hingga 30 LPM ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya mesin aerator, misalnya mesin aeratornya LP200 itu terdiri dari 250 LPM ya. Nah 250 LPM ini bisa untuk kalau kita bagi 10 berarti bisa untuk 25 titik. Kalau kita bagi 20 berarti bisa untuk 12 titik ya, atau hingga 13 titik ya. Kalau untuk 30 titik, kalau untuk 30 bisa hingga 8 hingga 9 titik. Nah, dari mana titik itu berasal? Dari kubikasi air kolam ya, seperti itu. Nah, 1 meter kubik air kolam bisa ditebari 100 hingga 150 ekor benih ataupun bibit ikan ya, seperti itu. Dan pembesarannya nanti 3 hingga 6 bulan ke depan bisa cukup besar. Untuk penambahan bobotnya berdasarkan pengalaman saya itu tergantung dari pemberian pakan ya. Kalau pakannya kita memberikannya 1 kuintal, berarti kita akan mendapatkan 1 kuintal. Misalnya dari 10 kg, kalau dari 10 kg kemudian kita menghabiskan pakan 1 kuintal dalam waktu 3 bulan misalnya ya, berarti ikan kita sudah ada 1 kuintal, bukan 1 kuintal 10 kilo kan ya, tapi 1 kuintal saja. Itu kurang lebih ya, kurang lebih aja, bisa kurang bisa lebih ya. Kalau lebih mudah-mudahan, kalau kurang ya diterima saja. Kalau kolam terpal ganti tiap minggu apa gimana kok? Kalau kolam terpal sebetulnya kalau dengan sistem bioflok tidak perlu diganti, tidak masalah ya, selama airnya bagus, tidak berbau amis, tidak berbau kotoran, tidak bau amoniak ya. Nah ini sebetulnya tidak perlu diganti, tidak perlu dikuras ya, tidak perlu dikuras kalau sudah jadi. Kalau pertama kali memang harus diganti dulu. Kalau yang awal ya, kalau awal tebar, jadi kita bikin terpalnya sudah terpasang, kita isi air sampai penuh, diamkan selama 7 hari ataupun 3 hari. Kalau mau nambah cepat, teman-teman bisa si airnya dicampur dengan gedebok pisang ya. Kalau saya suka dicampur dengan gedebok pisang. Gedebok pisangnya kita iris-iris, cacah-cacah dulu, masukkan ke dalam air, itu bisa sampai 3 hari saja. Kemudian kita kuras, kalau mau semuanya kuras, kalau tidak mau pun nggak masalah ya. Kuras 10 hingga 30 cm saja dari tinggi kolam untuk mengeluarkan amoniak, bukan amoniak, untuk mengeluarkan endapan-endapan dari dan juga zat-zat kimia yang ada bekas kolam ya, seperti itu. Nah setelah dikuras kita isi lagi, dan kalau sudah diisi boleh dibiarkan, boleh langsung tebar. Nah saran saya tebarnya jangan dulu banyak-banyak. Tadi kan saya berikan opsinya 100 hingga 150 ekor per meter kubik ya. Nah kalau awal-awal untuk mengetes airnya bagus atau tidak, kalau kita tidak punya alat, kita boleh beli 1 kg dulu gitu ya, ataupun kurang banyak 2 kg.
Biarkan selama 1 hingga 2 minggu. Biarkan hingga 1 hingga 2 minggu dulu. Kalau misalkan ikannya sudah kelihatan bagus, baru kita tebar yang sesungguhnya gitu ya. Tapi tetap versinya setelah kita tebar, sebelum kita tebar biasa kita berdoa dulu ya supaya bagus ya. Kemudian jangan dulu dikasih makan 2 hari hingga 4 hari kalau saya ya, setelah tebar ya. Oke, ada lagi yang bertanya, kalau seluas kolam kokoh itu berarti bibit itu kok? Bukan bibit, ini ya ini bibit ya, bukan indukan ya. Nah ini kalau seluas ini kan saya hanya 2 meter kubik, 2 meter kubik, hanya diameter 2,5, jadi ini ada 5 meter kubikan ya untuk airnya. Jadi saya tebar, karena ini tinggal sisa ya, saya tebar kemarin 500 ekor ya, 500 ekoran. Jadi kalau misalkan taruhlah beli bibit 1 kg isi 100 ya, berarti kita tebar 5 kg gitu ya. Dan saran saya tebarnya jangan yang gede-gede, jangan yang gede-gede segede gini ya, jangan ya, jangan. Mendingan yang sebesar gini, yang isinya banyak gitu ya. Kalau gede-gede gini, ini biasanya nanti si ikannya, kalau gurame isi berapa perkiraan kok sama ya, mau gurame, mau nila, mau ikan emas ya sama. Isinya 1 meter kubik harusnya sekitar 100 hingga 150 ekor. Atau kalau mau di kilo, kalau mau kita kilo 1 kilo biasanya kan 1 kilo isi 100 hingga 150 ekor ya. Tebarnya seperti itu, jangan yang 1 kilo isi 50 ataupun 1 kilo isi 50 hingga 60, itu sudah cukup besar ya. Nanti malah kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya apa boleh buat ya. Tapi kalau misalkan bibitnya sudah lebih besar, harganya harus lebih murah ya kalau kita beli ya. Kalau biasanya gini, kalau misalkan bibit yang bagus, kalau misalkan 1 ekor isi 100 hingga 150 biasa kisaran 80.000 hingga 100.000 per kilo ataupun per liter ya, biasanya yang di liter, sorry ya, yang di liter. Kalau misalnya yang sudah di kilo, yang sebesar-besar gini ya, besar 1 korek itu udah agak besar ya sebetulnya ya. Mendingan yang kurang dari satu korek, yang besaran 1 korek api mah udah kebesaran ya, harusnya di bawah. Kalau saya tebar mendingan sebesar gini aja, sebesar telunjuk ya. Tuh saran saya gitu ya. Kalau istilahnya apa ya, kalau di ikan ini kebul, ada ikan kebul, ada burayak gitu ya. Kalau burayak baru lahir, namanya burayak, 1 cm ya. Nah yang 2 sentian aja, yang 2 hingga 3 cm panjangnya ya, panjangnya yang 2 hingga 3 cm aja untuk bibit ya. Kalau yang 1 cm namanya burayak. Kalau yang di bawah burayak namanya larva ya, larva. Oke, ada lagi yang bertanya. Nah, itu kenapa ada yang ngambang-ngambang begini ya teman-teman? Coba kita lihat, perhatikan ini ngambang-ngambang. Karena saya pakai pakannya pakan bekatul ya, jadi jangan salah sangka.
karena pakan bekatul ini ada yang mengambang juga. Jadi si ikannya dia akan mengambang, dia akan menghirup udara juga ya. Seperti itu. Jadi ikannya tuh sebesar gitu ya. Ya, kalau kita sepil, nah, kalau kita kagetin nanti akan kaget ya. Coba. Oh ya. Dan itu memang sifat alami dari ikan nila ya. Kalau ikan nila suka apa namanya, mengapung, suka mengapung di permukaan air untuk menghirup udara, untuk berjemur di sinar matahari ya. Tuh kan karena ada kolam saya tersinari matahari, jadi ada yang berjemur juga ya. Nah ini guys, untuk kolam ini vlognya sudah cukup banyak ya. Kolam ini vlognya sudah cukup banyak ya. Ini kan saya sih bagusnya sampai 100 ml. Untuk vlog dalam 1 liter 100 ml udah, berarti bagus sekali. Nanti biasanya kalau udah 100 ml nanti akan berbuih ya si ininya, si kolamnya. Ini karena belum 100 ml jadi tidak berbuih ya. Oke teman-teman, ada lagi yang bertanya sebelum saya akhiri live ini ya, karena udah 7:30 ya. Oke, sebelum saya akhiri live ini saya akan berikan lagi pakannya ya. Ini karena masih ada, saya akan berikan 3% aja ya. Jadi 3% berarti saya kasih 15 centong ya, seperti itu. Wahyu, terima kasih. Oke, sekarang sisanya ini akan saya berikan ke ikan yang kolam yang di kolam besar ya, karena itu bobot ikannya cukup banyak juga ini, dan masih kecil-kecil supaya nanti cepat besar ya. Oh, ini pun sama ya, ada yang ngambang-ngambang juga, tapi si pakannya sudah habis ya. Pakannya sudah habis ini. Oke. Sambil kita bersihkan. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah hadir di live saya. Semoga teman-teman disehatkan selalu ya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah dan juga berkah, dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan. Dan mohon maaf apabila saya selama live ini banyak kekurangan, banyak kehilapan, banyak kesalahan, dan baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Insya Allah kita bisa melaksanakan live lagi tiap pagi. Mudah-mudahan bagi yang suka silahkan di like, bagi yang mau tidak ketinggalan untuk kehidupan keseharian saya silakan diikuti ya, ataupun di subscribe. Dan apabila
tidak menyukai tidak apa-apa ya. Oke, demikian acara kali ini, live kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan, di lain live lagi, dan ilmu-ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat, pengalaman yang saya berikan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, demikian akhir kalam. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam perikanan, salam peternakan, dan juga salam pertanian. Bye-bye.